Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul untuk membacakan doa tawasul dan mengadakan kajian yang biasa kita adakan secara rutin tiap malam Rabu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait masalah Ba'alawi. Ternyata sampai sekarang timbul masalah baru, panjang lagi, ya, digugat lagi, ya, tentang namanya Sayyid Faqih Muqaddam. Saya tidak ingin mengulas masalah itu, dan saya ingin menyampaikan, dan ini juga berulang kali saya sampaikan terkait masalah Ba'alawi, masalah habaib, masalah yang lain yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masalah ini. Karena kalau sikap kita salah, nanti kita ngomong sembarangan, menulis sembarangan, jadi kemana-mana. Nanti di akhirat kita juga tanggung jawab berat, sementara kita tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak usah memberikan komentar atau men-sharing yang kita tidak tahu. Sebaiknya kita diam saja dan kita hiraukan saja, kita tinggalkan, jangan diikuti. Itu saran saya, karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Kita ngikutin pun kita nggak paham juga. Masalah habaib, masalah sadat, fitnah sana sini, itu yang pertama. Kita lebih banyak diam, nggak usah komentar, nggak usah menjawab, nggak usah men-sharing, nggak usah menulis, udah diam saja, lewati saja, dan nggak usah dipikirin. Karena ini bukan masalah akidah yang harus kita pahami dengan mendalam, dengan baik. Bukan, ini bukan berkaitan masalah Nabi, bukan berkaitan langsung masalah Imam Ma'sum, bukan. Masalah keturunan saja. Jadi ya lewati saja. Malah akan mengganggu kita, merusak perjalanan hidup kita, dan akan merusak hubungan nantinya. Jadi kita lewati saja. Jadi saran saya juga pada diri saya, diam, lewati saja. Masih banyak yang lain yang lebih penting dan sangat penting yang belum kita sentuh, ini tinggalkan saja. Masalah Ba'alawi, masalah Faqih Muqaddam dan yang lainnya. Yang sekarang terjadi perdebatan baru lagi ini. Itu pesan saya dan saran saya begitu. Tinggalkan, ya, dan jangan diikuti, diamkan saja. Kemudian yang kedua, masalah informasi, masalah berita, perlu kita pahami bahwa informasi itu, berita itu namanya bermacam-macam, ya, bertingkat-tingkat, bergradasi. Ada yang sangat tinggi, sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang nggak penting. Nah, informasi atau berita atau hikayah yang paling tinggi adalah informasi atau berita atau hikayah atau apa namanya yang datang dari Al-Quran. Kan banyak informasi, banyak cerita, banyak hikayah, banyak khobar, informasi di Al-Quran. Itu yang penting, itu yang perlu kita pelajari. Nah, sampai kita mengkaji, mempelajari, ngikutin yang nggak penting, yang lain, masalah Ba'alawi lah, Qurannya dilupakan. Nah, informasi Quran dikemanain? Itu paling tinggi informasi dari Al-Quran, perlu kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan, insya Allah kita selamat. Yang kedua, informasi atau hikayah atau khobar atau hadis lah namanya, apa saja namanya, yang datang dari Rasulullah sebagai kepanjangan dari Al-Quran dan sebagai penjelas dari Al-Quran.
Karena kalau nggak ada hadis, maka Al-Quran nggak bisa dipaham. Quran cuma satu jilid, dia untuk perubahan hidup seluruh umat manusia. Oh, cuma satu jilid, ringkas banget. Ada hadis, kalau nggak ada hadis, Quran nggak bisa dipahami. Bahkan ada hadis saja masih sulit dipahami tentang Al-Quran. Gimana kalau nggak ada hadis? Sangat disayang sejak masa-masa awal setelah wafatnya Rasulullah, dan ini pun diusahakan oleh mereka sejak masa Rasulullah. Tapi nampak setelah wafat Rasulullah mereka mengingkari hadis. Di sejarah kita bisa lihat di sini di buku-buku ada sebagian sahabat menolak hadis, mengingkari. Inilah kerugian yang sangat besar. Sampai hari ini kita rugi karena sebagian mereka mengingkari hadis sehingga sebagian disembunyikan sampai hari ini. Kerugian sangat besar. Kalau tadi sudah maju dalam macam-macam perkembangan dalam teknologi, kita sangat maju karena hadis diingkari sehingga disembunyikan dan sampai pada kita kerugian sangat besar umat Islam. Jika kita dikalahkan, kita dilecehkan, kita dihinakan. Nah, jadi informasi yang penting yang kedua setelah Quran adalah hadis-hadis Nabi. Nah, itu sejak masa awal-awal sejarah Islam, masa sahabat setelah wafat Rasulullah, ada yang mengingkari, ada yang menolak. Kita nggak perlu hadis, kita nggak perlu hadis Rasulullah. Bahkan kata orang itu, hasbuna kitabullah. Ada di hadis Bukhari, bisa dibaca. Kata orang itu, kita cukup Quran, kita perlu, kita nggak perlu hadis. Subhanallah. Udah diingkari sejak masa itu, sehingga kerugiannya sampai sekarang kita ini kerugian yang besar. Tidak ditampakkannya mushaf Imam Ali, mushaf Sayyidah Zahra dan yang lainnya. Itu kerugian sangat besar bagi dunia Islam. Bahkan bukan saja umat Islam, seluruh umat manusia rugi karena nggak ada hidayah, nggak ada petunjuk untuk kebahagiaan di dunia ini. Jika masalah hadis, yaitu informasi, itu hikayat kabar dari Rasulullah. Nah, hadis saja ini kita belum masuk ke ucapan para ulama ya, ucapan para habaib itu belakangan. Hadis dulu saja. Hadis saja yang datang dari Nabi pertama itu banyak yang dipalsukan. Sehingga untuk meneliti hadis yang benar dan yang salah, yang sahih dan yang dhaif, yang bisa diterima dan yang harus ditolak sangat sulit. Perlu ilmu, namanya ada ilmu mustalahul hadis, sulit. Ada ilmu namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya. Di dalam ilmu jarh wa ta'dil itu kita dibolehkan mengungkap aib dan keburukan ulama. Di situ boleh tempatnya. Jadi ada ulama yang katakan, oh, ulama ini dia nggak jujur, ulama ini pendusta, ini pernah hianat, ini hafalannya nggak kuat, dia suka menipu. Di situ ulama dijelaskan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kenapa dia bongkar? Nah, supaya nanti hadis yang disampaikan itu diketahui. Kalau penyampainya hafalannya saja nggak kuat, apalagi pendusta, maka akan ditolak hadisnya. Itu nggak apa-apa, membongkar, membuka aib ulama dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Pada kondisi tertentu bukan saja dibolehkan membuka aib seseorang, bahkan diwajibkan. Tapi ada ilmunya tentu, nggak sembarangan. Ada ilmunya, nggak sembarangan. Jadi hadis kita banyak yang dipalsukan, sebanyak-banyaknya. Banyak yang hilang. Bahkan pernah terjadi pembakaran hadis. 2 kali hadis dibakar. Karena pada masa Nabi kan hadis bukan di atas kertas begini, bukan. Quran di masa Nabi, hadis masa Nabi itu di mana? Di atas kayu, di atas kulit, di atas batu, di atas bahan-bahan, masih berceceran. Karena nggak ada kertas di masa itu. Maka kertas kapan adanya? Belakangan. Sekarang baru ada kertas. Ya, zaman dulu nggak ada kertas. Sehingga hadis-hadis yang dikumpulkan pada masa itu yang ada di kayu, ada di kulit, ya, ada di batu, ada macam-macam, ada yang mengambil, dikumpulkan, disangka mau dirangkum, dikumpulin, nggak, itu dibakar. Itu 2 kali terjadi. Betapa kerugian sangat besar hadis dibakar. Coba sekarang kalau ada orang bakar hadis, apa kira-kira? Apa yang terjadi? Oh, zaman dulu ada yang bakar hadis, nggak ada yang protes. Sejarah juga ada, bisa dibuka, diem aja. Ini kenapa? Ada sejarah jelas mereka membakar hadis, nggak ada yang protes. Ya, begitu. Jadi hadis saja banyak yang lemah, banyak yang dhaif, banyak yang palsu. Sangat sulit untuk memeriksanya. Apalagi ucapannya bukan hadis, yang dibawa Al-Quran, dibawa hadis, ucapan ulama, ya, sangat sulit. Kalau ada di kitab, sangat mudah dipalsukan. Lah hadis saja bisa dipalsukan,
Quran saja mau dirubah, apalagi ucapan ulama. Bisa jadi seseorang mengatakan atas nama ulama seperti itu, padahal ulamanya sudah meninggal, nggak bilang begitu. Bisa saja dibuat-buat seperti itu. Belum lagi dalam hadis itu banyak Israiliyat yang masuk. Apa Israiliyat? Dalam kajian ilmu hadis ada namanya Israiliyat, dari Israel. Ini perlu kita pahami. Ini bahasa ilmiah. Israiliyat artinya di masa Nabi dulu banyak orang-orang Bani Israel, banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, mereka sebelum masuk Islam banyak khurafat-khurafat, banyak tahayul-tahayul, kisah-kisah yang diadakan di masa mereka, di kalangan mereka. Pas masuk Islam mereka itu berbilang, dia sampaikan, dia ceritakan. Tersebarlah. Pertama juga ada pelarangan penulisan hadis tanpa parah lagi. Kok hadis dilarang ditulis? Ada yang melarang. Sekarang ada yang melarang menulis ilmu sekarang. Diapain kira-kira? Enggak masuk akal. Oh dulu ada yang melarang menulis hadis, gak diapa-apain, gak diprotes. Kitabnya juga ada. Kita nggak paham. Kenapa nggak paham? Ya kenapa nggak diprotes? Begitu. Kenapa nggak disingkirkan? Kita nggak paham. Nah, jadi Israiliyat adalah kisah-kisah khurafat, kisah-kisah dusta, kisah hoax, ya kisah-kisah yang menarik, bahkan nggak masuk akal terkadang, yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel yang masuk Islam, disebarkan di kalangan umat Islam. Karena hadis dilarang ditulis, kemudian tersebarlah Israiliyat kemana-mana, gitu. Sampai ketika pada masa penulisan hadis, hadis baru ditulis menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, hadis-hadis Nabi baru ditulis, dirangkum, dibukukan, ditadwin istilahnya, itu 1 abad setelah Nabi meninggal. Jauh kan? Sudah banyak perubahan, banyak hilang, banyak dipalsukan, banyak masuk Israiliyat. Jadi kisah-kisah yang khurafat. Nah kan hadis-hadis di Ahlul Bait terjaga rapi, walaupun kemasukan juga tentunya, tapi perlu diseleksi lagi dengan susah payah. Nah, dengan Israiliyat ini menambah kita sulit untuk meneliti mana hadis yang benar, mana yang tidak benar, mana yang palsu, mana yang bukan palsu. Hadis saja sangat sulit. Gimana kalau ucapan ulama? Sangat sulit, nggak mudah begitu. Jadi hadis setelah Al-Quran sangat sulit untuk meneliti kebenarannya. Nah, setelah Al-Quran, hadis, baru ucapan para ulama. Ulama yang alim, ulama yang betul alim. Di dalam kitab-kitab mereka. Nah, meneliti hadis saja sangat sulit, yang mana yang benar yang salah, apalagi ucapan ulama. Kalau hadis saja bisa dipalsukan, apalagi ulama nggak bisa dipalsukan. Ya dengan mudah dipalsukan. Ya. Sampai sekarang pun terjadi pemalsuan ucapan-ucapan para ulama. Dan juga disalahpahami. Sebab repotnya dan susahnya ketika ulama melihat sesuatu sangat global, sangat simpel, kajian-kajian irfani dan falsafi yang dipahami, kemudian ada orang bisa memahaminya salah paham, disebarkan kesalahpahaman itu dan jadi fitnah begitu. Jadi memahami ucapan ulama itu enggak mudah, apalagi hadis, apalagi Al-Quran, sangat sulit sekali. Perlu ada ilmu, perlu kunci-kunci untuk membukanya, enggak sembarangan. Karena itu hancurnya dan rusaknya Islam dan ajarannya karena para mubalik, para ulama, para ustadz yang nggak punya ilmu yang cukup, ngotak-atik tafsir, ngotak-atik ayat, ngotak-atik hadis, ya nggak paham, sehingga ditafsirkan bermacam-macam. Lah kan Al-Quran, hadis kan bahasa Arab dan bahasa itu sangat luas, nggak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia dengan simpel itu, nggak bisa. Apalagi ada ayat mutasyabihat namanya, sangat sulit. Sehingga kalau kita nggak menerima konsep ta'wil, tafsir yang luas, pasti akan salah menafsirkan Quran, pasti akan keliru menafsirkan hadis. Perlu kunci, perlu ilmu. Nah, banyaknya orang-orang yang jadi mubalik, jadi penceramah, tidak menguasai ilmunya, bicara sembarangan, menafsir sembarangan, hancurlah Islam ini. Timbullah perdebatan, pertikaian dan perpecahan sampai sekarang. Itu, jadi harus hati-hati. Paling nggak kita ini sebagai guru, sebagai ustadz, ya ketika menafsirkan, tidak menafsirkan sendiri, tapi baca buku begitu. Saya pun nggak berani menafsirkan sama sekali. Saya bisa bahasa Arab, saya bisa baca kitab. Tapi apa saya menafsirkan sendiri? Enggak sama sekali. Saya menafsirkan tafsir ulama yang saya baca. Saya hanya membaca
menerjemahkan, menjelaskan apa yang saya bisa. Saya bukan mufasir, tapi membaca tafsir. Membaca tafsir saja sulit, gimana menafsirkan? Lain lagi, jadi nggak sembarangan. Makanya ilmu itu kalau bukan ahlinya, menyampaikan, membuat pertikaian. Bukan malah diamalkan, membuat bahan pertikaian, bahan keributan. Ya, yang terkait masalah Ba'alawi dan yang lainnya, ini harus hati-hati dalam menafsirkan ucapan ulama. Bisa dipalsukan, bisa ditiru, bisa dipelintir begitu, ya bisa dianulir macam-macam, nggak mudah. Kalau kita nggak tahu ilmu, kita nggak tahu apa-apa, baiknya diam. Fitnah sangat berat, dunia akhirat akan menimbulkan perpecahan. Itu maksud saya. Jadi informasi yang ada di sini, di HP, di WhatsApp, macam-macam tentang masalah Ba'alawi, ulama saling hina, saling menjatuhkan, dan mereka mengkritisi ulama sudah meninggal. Masih itu kalau saya datang tanya langsung harus dijawab. Belum tentu itu ucapan dia dan belum tentu juga dipaham. Karena ucapan orang ulama itu dalam sekali, luar biasa, ya, luar biasa. Dan juga dengan bahasa Arab, ya. Anak kasih contoh, satu contoh saja, ya. Ini pada masa Khalifah Umar, di masa Khalifah Umar, dan di sini masih ada Sayyidina Ali, ya. Pernah ada orang mengatakan begini, kata orang itu, ana akrahul haq, ana la uhibbul haq, aku enggak cinta hak, kata dia. Ana akrahul haq, aku benci hak. Dia bilang, ana uhibbul fitnah, aku suka fitnah. Ana afiru min rahmatillah, aku lari dari rahmat Allah. Orang itu ditangkap oleh khalifah, ditanya, kamu betul mengatakan kamu benci pada hak? Iya betul. Kamu betul mengatakan kamu cinta fitnah? Iya betul. Kamu betul mengatakan kamu lari dari rahmat Allah? Iya betul. Mau dibunuh orang itu. Nah, datang ke Imam Ali, kabarkan, dan Ali, wahai Umar, tanya dulu orang itu, yang langsung dibunuh atau dikecam. Tanya apa maksudnya? Tanya dulu. Ketika kamu mengatakan, ana akrahul haq, aku tidak suka pada hak, apa maksudnya? Kata dia, al mautu haq, ana akrahul maut, mati itu hak, aku nggak suka mati. Berarti kan betul kan? Betul. Terus apa lagi? Kamu cinta fitnah. Kenapa cinta fitnah? Kata dia, Quran mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian, anak kalian fitnah, ujian. Ada wahibul fitnah, aku cinta fitnah, cinta anak dan cinta harta. Ya betul juga. Dan terus, kenapa kamu lari dari rahmat Allah? Anda afiru min rahmatillah. Kata itu, hujan kan rahmat Allah. Aku lari dari hujan, aku lari dari rahmat Allah, takut basah. Betul juga, enggak jadi paskan. Itu terjadi kayak begitu. Jadi ucapan itu pakai lafaz, pakai kalimat, kata-kata. Kita lihat bahasa apa ini, apa maknanya. Bahasa kita Indonesia juga nggak mudah, apalagi bahasa Arab. Jadi mengartikan ucapan ulama itu yang terjadi di sekarang ini ramai itu ada di kitab. Di sini saya baca, ya, ada kitabnya ditampakkan juga tulisan-tulisan lama begitu. Itu kita nggak sembarangan. Saya tidak mengatakan itu dusta, itu nggak benar, enggak. Cuma kita perlu teliti. Yang pertama, yang kedua kita lihat itu manfaatnya seberapa, kita bahas. Apakah ada manfaatnya untuk akhirat? Apakah kita buat perpecahan? Begitu. Jadi perlu hati-hati. Dan kemudian juga yang ingin saya sampaikan bahwa fitnah Ba'alawi ini atau fitnah habaib, di Indonesia namanya habaib, kalau di Arab namanya sayyid atau sadat. Fitnah sadat itu datangnya dari Amerika untuk mengadu domba umat Islam. Dan ada orang-orang yang dibayar. Kalau nggak dibayar nggak sekuat itu. Kalau dibayar buat apa capek-capek? Fitnahnya berat, juga tantangannya berat, dibayar besar bayarannya untuk mengadu domba umat Islam. Mana buktinya? Kalau antum bisa bahasa Persia, bahasa Iran, antum buka saja di YouTube atau di Google tentang fitnah para sadat, para habaib lah kalau di sini, para sadat. Itu jauh sebelum kita di Indonesia, beberapa tahun yang lampau, mungkin 10 tahun yang lalu atau sebelumnya malah, atau 2 bulan yang lalu sudah terjadi duluan di dunia Arab dan juga di Iran. Sekarang masih ada yang berbahasa Persia.
fitnah-fitnahan, kecaman-kecaman tentang keturunan Imam Khomeini, keturunan kerabat masih ada, masih dilihat. Itu jauh lebih dulu. Itu fitnah yang masuk ke Iran. Karena Sadat itu habaib masuk kemana-mana, terutama ketika pada masa pemerintahan Abbasiyah. Kan setelah Khulafaur Rasyidin itu kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Nah, di masa Bani Abbasiyah tuh Sayyid Habib diusir-usirin, mereka dibunuh-bunuhin, mereka kabur, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Afrika, ada yang ke Iran, kemana-mana mencar. Dari situlah terpencar, tersebar para sadat, para habaib namanya, atau para juriah Nabi, sambil mereka berdakwah. Ya, ada mereka kemudian ada yang gak jujur, ya manusia. Bahkan juga ada habaib, ada sadat yang Kristen, ada. Mana buktinya? Lihat di Libanon, ada gereja di sana, ada orang juga. Ya, bahkan juga bisa ada macam-macam lah, itu manusia. Mereka bukan imam masum. Karena keturunan Nabi ada yang masum, kayak para imam masum, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, itu yang masum. Ada yang gak masum, keturunannya ya berdosa juga, buat salah juga, begitu. Jadi para sadat tersebar ke seluruh dunia. Ke Afrika juga ada. Di Maroko juga banyak. Apa Islam? Mazhabnya apa? Macam-macam. Ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Syiah, ada yang Ismailiyah, macam-macam. Bahkan yang ateis juga bisa jadi ada. Yang Kristen jelas ada, macam-macam. Jadi fitnah, fitnah sadat sudah duluan masuk ke Iran. Cuma di sana nggak mempan rupanya. Nggak diladenin oleh rakyat Iran. Kenapa nggak mempan? Kenapa ada fitnah? Sebab yang memimpin mereka bukan orang Iran, tapi keturunan zuriat Nabi, sadat atau habaib. Kan Imam Khomeini tandanya suaranya hitam kan? Itu tanda keturunan Nabi Al-Husaini. Sekarang terang lihat, Imam Khomeini, dia habib bukan? Dia habaib, dia sadat. Nabi juga. Itu digoncang itu nasabnya. Ada di ini. Dan kuat saya baca, fitnahan itu luar biasa. Tapi rakyat nggak bergeming, dan dia nggak dianggap begitu, dianggap angin lalu saja, Haji Menggonggong lewatan aja, nggak mempan. Itu fitnahan Amerika. Datang ke Indonesia rupanya mempan, sangat berbahaya. Ada tujuan yang ingin dicapai, itu masalah politik. Ketika di Iran nggak mempan, ya maka mereka lari ke tempat yang lain. Begitu, itu Amerika begitu kerjaannya. Kenapa di Iran nggak mempan? Pertama, di Iran nggak mempan karena di sana sadatnya, habaibnya punya ilmu dan amal yang sangat tinggi pada puncaknya. Lihat Imam Khomeini perjuangannya luar biasa. Lihat ilmunya kalau kita nggak ketemu dia, kita nggak tahu, bisa kita baca kitabnya, ketahuan. Orang yang punya ilmu itu tahu kalau ilmunya sangat tinggi. Kalau nggak punya ilmu, ya nggak bisa menilai. Kalau kita nggak belajar kedokteran, kita nggak bisa menilai dokter. Kalau saya nggak belajar ilmu perbengkelan, saya nggak bisa menilai, oh dia bengkelnya pinter, dia montir, dia nggak bisa. Kita ingin menilai orang itu alim tidak, kita baca dulu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengannya, baru kita tahu. Kita bisa beli ilmu Khomeini sangat pinter, bisa kita baca kitabnya dengan ilmu begitu. Karena Imam Khomeini itu ada dari sadat dan membuat revolusi yang mengalahkan revolusi Perancis, revolusi Jerman yang lainnya, membangkit Islam sedunia, maka dia nasabnya diganyang, dihancurkan, digoyah, tapi nggak mempan. Nasab sahabat gitu juga nggak mempan. Udah lah, masih ada tulisannya. Nah, datang Indonesia rupanya mempan. Sudah reda nih. Sekarang baru lagi datangnya nih masalah Fakih Muqaddam. Ya. Dan dia bukan imam masum. Nah, dan kita tidak punya sadat yang yang jadi imam. Kita punya imam masum. Ya, jadi imam masum kita nggak ada yang menggoyah. Itu kuat. Baik kelanjutan Rasulullah. Kita punya 14 manusia suci. Yaitu Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Ali, dan 12 imam dari Imam Ali sampai ke Imam Mahdi. Begitu. Adapun Imam Ali, ya kita menganggap imam pertama, mereka menganggap imam yang atau khalifah yang keempat. Tapi di Imam Mahdi sepakat semuanya. Bahkan Kristen juga, Nasrani, Yahudi sepakat. Imam Mahdi adalah manusia yang akan membangkitkan semangat, menegakkan keadilan. Di imam yang ke-12 sepakat semuanya. Kalau kita berurutan, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad, terus sampai ke Imam 12. Nah, mereka kosong Imam Mahdi. Nah, Imam sebenarnya kemana? Kok nggak diakui? Kok nggak dibaca? Kok nggak dikaji? Begitu. Ini kekurangan kita semuanya. Nah, jadi saran saya jangan bergeming dengan fitnah yang ada di YouTube, yang ada di WhatsApp yang mulai tersebar sekarang ini. Dan bisa buang-buang waktu. Kita kaji akidah kita kaji hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jangan ikuti ini buang-buang waktu. Ya, itu saja dari saya.
karena banyak masalah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami, yang kita amalkan. Nah, jangan disibukkan waktu kita dengan hal yang enggak karuan. Ada apa namanya, kisah-kisah lucu lah, kisah macam-macam, ditinggalkan. Itu bom waktu. Kita akan masuk di akhirat nanti, waktu kita terbuang sampai malam hari kita melihat sesuatu yang enggak karuan. Ya. Jadi fitnah balak ini berlanjut lagi di Indonesia, rupanya mempan. Kenapa? Ya ada sebab tertentu kenapa mempan. Jadi tadi saya mengupas beberapa tafsir, banyak nggak cukup waktunya. Sampai sekian saja. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah ini. Kita minta bimbingan imam zaman kita agar kita selamat dari fitnah. Fitnah luar biasa. Fitnah di Syria sekarang luar biasa. Kepada orang Syiah sendiri, Sunni macam-macam, dan semakin dahsyat fitnah ini. Ya, luar biasa. Nah, kita ikut terabar apa kata beliau, kita ikuti insya Allah. Saya mohon maaf, sekian saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.